Halo Sobat Sejarah, organisasi buruh pada masa pergerakan nasional. Buruh dan pekerja adalah pekerjaan yang sangat rendah pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Oleh sebab itu, beberapa tokoh kaum buruh pun mendirikan organisasi atau perkumpulan demi meningkatkan kesejahteraan kaum buruh. Nah, salah satu perkumpulannya yang pernah ada dalam sistem organisasi buruh adalah Perkumpulan Adi Dharma. Perkumpulan ini didirikan oleh Suryo Pranoto yang merupakan kakak dari Ki Hajar Dewantara di tahun 1915. Tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk mendukung kepentingan kaum buruh, termasuk membantu para buruh yang sudah dipecat oleh pabriknya yang bisa mendapat pekerjaan baru yang layak. Di bulan Agustus tahun 1918, Suryo Pranoto membentuk sebuah gerakan sendiri untuk kaum buruh yang bernama Prawiro Pandojo Ing Jodo atau Arbeitslager atau Tentara Buruh. Gerakan ini adalah cabang dari Adi Dharma. Perkumpulan ini didirikan sebagai efek dari pemberontakan kaum buruh dari pabrik gula yang ada di Padokan, Yogyakarta. Lalu, di bulan November 1918, Suryo Pranoto mendirikan lagi sebuah organisasi buruh yang bernama Personel Fabrik Bond atau PFB yang memiliki anggota dari kalangan buruh tetap, perkumpulan tani, dan koperasi. Setelah itu, organisasi PFB ini lebih kenal dengan nama Serikat Tani yang memiliki anggota kuli kencang atau pemilik tanah yang disewa oleh pabrik dan Perserikatan Kaum Buruh Umum atau PKBU. Di tahun 1918, Adi Dharma bergabung dengan Serikat Islam sehingga PFB yang ada di bawahnya juga menjadi bagian dari Sentral Serikat Islam atau CSI. Sebelum itu, pada tanggal 10 September 1912, Serikat Dagang Islam diubah namanya menjadi Serikat Islam. Perubahan ini dipelopori oleh Hos Cokroaminoto. Serikat Islam memiliki jangkauan yang lebih luas dan banyak dibandingkan dengan Serikat Dagang Islam. Itu sebabnya, karena hanya berfokus pada masalah dagang semata, maka diubahlah tujuan organisasi tersebut. Meski perkembangan gerakan buruh pada masa ini tampak pesat, tapi gerakan buruh di masa ini sebenarnya tidak kuat. Pasalnya, struktur kapitalisme kolonial masih mendasarkan dirinya pada perdagangan dan produksi hasil bumi, sehingga jumlah buruh hanya sedikit dibandingkan keseluruhan penduduk Indonesia. Lemahnya gerakan buruh ini bisa terlihat saat pemerintah kolonial mengakhiri politik etisnya. Beberapa serikat buruh besar yang mencoba melakukan pemogokan besar berhasil dilumpuhkan oleh pemerintah. Misalnya pemogokan PPB pada tahun 1922 yang meluas dan mendapat dukungan dari organisasi-organisasi pembebas nasional seperti Sentral Serikat Islam atau CSI, PKI, Budi Utomo, Muhammadiyah, dan Revolutionair Vak Sentral Pimpinan Tan Malaka serta Broksma, berakhir dengan pemecatan 1.000 orang buruh. Lumpuhnya serikat-serikat buruh besar ini dan terpukulnya PKI pada 1926 menenggelamkan gerakan buruh pada masa kolonial. Setelah kemerdekaan, pada masa yang sering disebut dengan Orde Lama, serikat-serikat buruh bertumbuh kembali. Sebagian dari mereka berafiliasi dengan partai-partai politik. Hasil pendataan tahun 1955 oleh Menteri Perburuhan menyebutkan terdapat 1.501 serikat buruh nasional, kewilayahan, dan lokal, di mana 56% dari serikat nasionalnya tidak berafiliasi kemana-mana. Adapun federasi serikat buruh terbesar pada saat itu adalah Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI. Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI adalah federasi serikat buruh permanen yang pertama kali dibentuk di Indonesia. Didirikan pada 29 November 1946. SOPSI terlibat aktif dalam revolusi kemerdekaan Indonesia dan merupakan serikat buruh terbesar di negara tersebut selama keberadaannya. 1, 2, 3. Bruh.